在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pria berambut hitam itu mengusap kepala besar Thunder Beast, dan matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia bergumam, "Aku hanya tidak tahu harta macam apa yang akan muncul di Thunder Celestial Realm. Aku takut para pembawa pesan dari kuil surgawi petir akan bertarung sengit satu sama lain." Dia mengungkapkan ekspresi suram Thunder Beast di bawahnya berubah menjadi sinar petir dan terbang ke kejauhan. Rumor mengatakan bahwa surga misterius yang menentang manik pertama kali muncul di kedalaman bidang asteroid di wilayah selatan. Karena munculnya manik-manik, hal itu menyebabkan guntur di sini berubah dan menciptakan danau guntur ini. Ini sekarang tempat terbaik untuk mengembangkan mantra guntur. Mata pria itu berbinar dan dia bergerak lebih cepat. Wang Lin berada di dalam danau guntur saat dia menggumamkan kata-kata kemantra asal guntur berulang kali. Setelah memahaminya, tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian meletakkan tangannya di atas lutut. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Tak lama kemudian, tangan Wang Lin perlahan terangkat dan tangannya membentuk segel. Dengan goyangan, sejumlah besar riak muncul di udara. Riak ini dibentuk oleh guntur dan perlahan menyebar. Guncangan ini pada kenyataannya mengandung 9 segel berbeda yang diproduksi dengan kecepatan sangat tinggi. Segel ini menciptakan kemampuan untuk menarik guntur. Di bawah gemuruh keras dari danau guntur, seutas guntur tampak tertarik. Tampaknya akhirnya telah menemukan titik pelepasan dan segera bergegas, mencoba melahap semua yang ada di jalurnya. Namun, pada saat itu menyentuh Wang Lin, itu menghilang dan dibebankan ke tubuh Wang Lin. Guntur di sini sangat kuat, jauh melampaui guntur biasa. Saat itu memasuki tubuh Wang Lin, itu melonjak ke seluruh tubuhnya. Tangan Wang Lin dengan cepat melakukan mantra asal guntur. Pusaran besar dengan cepat muncul di tubuhnya dan terus berputar. Dengan setiap rotasi, ia memeras energi asal dari guntur. Proses ini berlangsung lama. Pengantar mengatakan bahwa pertama kali menggunakan mantra ini akan sangat sulit. Di satu sisi, tubuh harus menahan guntur, dan di sisi lain, tubuh akan menyerap energi asal. Perlu waktu untuk beradaptasi dengan semua ini. Namun, Wang Lin tidak perlu mengkhawatirkan semua ini. Daging dan jiwanya sudah dibuat dari guntur. Guntur paling banyak akan menyebabkan dia merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak akan terluka. Pada saat ini, dia memfokuskan semua perhatiannya pada memeras energi asal dan secara alami mengabaikan ketidaknyamanan yang datang dari tubuhnya. Setelah waktu yang lama, untaian guntur secara bertahap runtuh di bawah pengaruh mantra asal guntur, meninggalkan sejumlah jejak energi asal yang tidak murni. Ada terlalu sedikit energi asal, begitu banyak sehingga tidak mungkin dideteksi jika seseorang tidak melihat dengan cermat. Namun, Wang Lin menghargainya seperti harta karun dan sangat bersemangat dari lubuk hatinya. Untuk pembudidaya langkah pertama, energi asal adalah kemewahan. Hanya ketika seseorang mencapai ascendant, mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa, dan tidak mungkin untuk mendapatkan atau memulihkan lebih banyak. Membentuk energi asal dari dunia membutuhkan mantra dari para pembudidaya langkah kedua. Jika bukan karena serangkaian kebetulan yang tidak disengaja, Wang Lin tidak akan bisa melakukan ini. Dia menekan ekstasi dan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan hati-hati mengayuh ulang energi asal yang tidak murni menuju jiwa asalnya. Sesampai di sana, pengotor akan dimurnikan darinya. Meskipun energi asal yang tersisa akan lebih sedikit, itu akan menjadi sesuatu yang dapat digunakan olehnya. Ini adalah momen yang sangat kritis, jadi Wang Lin tidak berani ceroboh. Dia perlahan-lahan mengendalikan energi asalnya yang tidak murni ke dalam jiwa asalnya. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Perubahan ini membuat Wang Lin tidak siap, jadi dia tidak punya waktu untuk mengendalikannya. Saat jejak energi asal yang tidak murni menyentuh jiwa asalnya, itu menjadi seperti kuda liar yang melarikan diri dan bergerak dengan keras. Itu mengebor ke dalam jiwa asalnya, tetapi alih-alih menyatu dengan jiwa asal, itu dibebankan ke lokasi surga yang menentang manik.
Jejak energi asal yang tidak murni ini menyatu dengan surga yang menentang Manik dalam sekejap. Raungan menggelegar yang tidak bisa didengar orang-orang di luar, tetapi Wang Lin bisa mendengar dengan jelas bergema di dalam tubuhnya. Seolah-olah dia dipukul tanpa ampun oleh gunung besar. Wajah Wang Lin langsung menjadi pucat, jiwa asalnya bergetar, dan bahkan tubuhnya gemetar tanpa henti. Manik menentang surga di dalam tubuhnya tidak mendengarkan perintah Wang Lin. Itu perlahan melayang keluar dari antara alisnya. Wang menatap pemandangan di depannya dan pikirannya bergetar. Manik menentang surga muncul sekali lagi. Kali ini, begitu keluar dari tubuh Wang Lin, seluruh danau guntur menjadi ganas dan untaian naga petir segera menyerbu keluar. Ini menyebabkan sejumlah besar fluktuasi yang pada gilirannya menyebabkan asteroid terpengaruh dan mengeluarkan petir yang kuat. Ini menyebabkan penjaga surgawi mundur sampai jauh untuk tidak terpengaruh. Bahkan Thunder Beast terbangun oleh perubahan guntur. Itu secara tidak sadar mundur dan tidak berani mendekat. Wang Lin memandangi surga yang menentang manik-manik di langit. Kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Naga guntur yang tak terhitung jumlahnya bersiul dari segala arah. Naga-naga itu menyerbu satu persatu ke surga menentang Manik. Adegan ini sangat mengejutkan. Dan itu benar-benar mengejutkan Wang Lin. Manik-manik penentang surga perlahan berputar, dan dengan setiap belokan itu akan menyerap sejumlah besar guntur. Cahaya ungu perlahan terbentuk di sekitar Manik. Wang Lin terlalu akrab dengan adegan ini. Belum lama ini, hal yang persis sama terjadi. Cahaya ungu menjadi membutakan dan tiba-tiba menyebar. Pembatasan misterius muncul sekali lagi. Pada saat yang sama, pintu besar muncul di depan mata Wang Lin. Semua ini terlalu aneh, dan itu sangat mengejutkan Wang Lin. Dia tidak tahu bahwa Manik surga pertama kali muncul di sini. Semua perubahan misterius yang terjadi di sini disebabkan oleh kemunculan surga yang menentang Manik-manik. Wang Lin secara tidak sengaja berjalan ke sini dan membawa Manik penentang surga kembali ke tempat semula muncul. Dapat dikatakan bahwa karma terlibat dalam dirinya. Namun, ini tidak sepenuhnya tidak disengaja. Faktanya, ketika Wang Lin terluka dan dia mencari tempat ini, itu bukan hanya karena karakteristik naga petir. Alasan yang bahkan lebih tersembunyi adalah surga yang menentang Manik. Manik menentang surga adalah satu-satunya hal yang telah menyatu dengan jiwa asal Wang Lin dan tidak lagi ada secara fisik, sehingga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jiwa asal Wang Lin. Faktanya, perasaan nyaman berasal dari surga yang menantang Manik. Jika hanya itu masalahnya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Manik-manik penentang surga yang tidak lengkap belum mengenali pemiliknya, jadi bahkan jika Wang Lin membawanya ke sini, tidak akan ada perubahan apapun. Namun, ketika 5 elemen selesai, Manik yang menentang surga berubah. Ketika pintu besar muncul, itu berarti Wang Lin telah mengaktifkan Manik penentang surga untuk pertama kalinya. Aktivasi ini berarti Manik tersebut telah mengenali pemiliknya. Setelah itu, Wang Lin menyerap manik-manik penentang surga dan datang ke sini. Saat itu menyentuh guntur di sini, perubahan terjadi. Jika salah satu dari faktor-faktor ini hilang, manik yang menentang surga tidak akan berubah seperti ini. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak manik-manik penentang surga muncul, Wang Lin adalah satu-satunya yang mencapai langkah ini. Pintu raksasa muncul sekali lagi. Cahaya ungu menyebabkan dunia dan bahkan danau guntur menjadi ungu. Guntur menjadi guntur ungu. Munculnya pintu menyebabkan rasa takjub muncul di tubuhnya sekali lagi. Meski dia sudah melawannya sekali, tubuhnya masih sedikit bergetar, tapi matanya tetap pantang menyerah. Saat cahaya ungu bersinar di mana-mana, lengan raksasa di luar pintu muncul sekali lagi. Namun, kali ini itu membuat jantung Wang Lin berdebar kencang. Saat lengan itu muncul, sejumlah besar petir ungu segera menyerbu ke arahnya. Untaian guntur yang tak terhitung jumlahnya melilit lengan seolah-olah mereka telah menundukkannya. Mata Wang Lin berbinar dan menatap lengannya. Setelah merenung sebentar, dia mengatupkan giginya, melompat ke udara, dan menyerbu menuju pintu raksasa. Jika lengan ini tidak dikunci oleh guntur, Wang Lin tidak akan memilih untuk memasukinya. Namun, dia merasa jika dia melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, dia tidak akan pernah bisa melihat rahasia di balik pintu. Meskipun kecepatannya buruk, dia meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Jika lengannya terlepas dari guntur,
dia akan segera berbalik dan kabur. Dia semakin dekat dan dekat. Lengannya mulai bergerak, tetapi guntur di sekitarnya seperti rantai logam yang menahannya. Ini menyebabkan Armo melambat. Mata Wang Lin berbinar saat kecepatannya meningkat dan dia menyerbu ke pintu seperti sambaran guntur. Saat dia mendekat, pintunya terbuka dengan celah kecil. Pada saat celah terbuka, dunia berhenti. Tubuh Wang Lin juga berhenti di luar celah. Matanya terbuka lebar, dan pada saat ini, seolah-olah pikirannya tersedot ke dalam pintu. Semua yang dilihat Wang Lin menyebabkan dia gemetar hebat. Seolah-olah jiwa asalnya telah meninggalkan tubuhnya, karena dia tidak bisa lagi merasakan tubuhnya. Seluruh keberadaannya sepertinya ada dalam kekacauan tanpa akhir. Tempat ini, surga menentang ruang manik-manik. Mata Wang Lin menyipit saat dia segera mengenali tempat ini. Dia terlalu akrab dengan tempat ini. Itu dipenuhi dengan kekacauan dan kadang-kadang akan ada bola cahaya yang bersinar. Bola cahaya segera mulai berubah seolah-olah tatapannya adalah katalis. Bola cahaya yang dia lihat tiba-tiba membengkak. Mereka membengkak terlalu cepat, dalam sekejap mata, mereka sudah sangat besar. Wang Lin tercengang karena bola cahaya sekarang sebesar planet. Aura yang kuat keluar dari bola cahaya. Aura ini dipenuhi dengan vitalitas. Vitalitas ini sangat murni, seolah-olah itu adalah bayi yang baru lahir. Tak lama kemudian, awan debu muncul dan diserap oleh cahaya. Segera, mereka mulai memadat dan membentuk daratan. Beberapa dari debu membentuk sungai dan samudra. Wang Lin tersentak. Ini adalah planet. Energi spiritual yang berasal darinya sangat kaya. Selain tidak ada makhluk hidup yang tinggal di atasnya, itu tidak berbeda dari planet budidaya lain di luar. Sementara dia terkejut, planet itu segera mulai rusak seolah-olah waktu sedang kembali dengan sendirinya. Dalam sekejap mata, sekali lagi itu adalah bola cahaya yang semakin mengecil sampai hanya berkedip. Pikiran Wang Lin secara bertahap kehilangan kesadaran saat bola cahaya berubah. Dia benar-benar tenggelam dalam ruang yang akrab namun asing ini. Waktu perlahan berlalu seolah-olah tidak ada titik akhir. Wang Lin sepertinya telah melupakan segalanya. Dia berada dalam keadaan yang aneh saat dia melayang di ruang tanpa akhir ini. Dia akan selalu melihat pemandangan aneh dengan bola cahaya di depan matanya. Saat dia terus menonton adegan ini, Wang Lin perlahan bisa merasakan kekuatan misterius terbentuk. Kekuatan ini ada di mana-mana, dan dia tanpa sadar ingin mencari sumbernya. Dia tidak menyadari betapa miripnya pemandangan ini ketika dia memahami surga dan berusaha menemukan asal mula domain hidup dan mati. Saat dia tanpa sadar mencari sumber kekuatan ini, waktu berlalu, tapi dia tidak peduli. Ribuan tahun berlalu, tapi dia tidak berhenti. Seolah-olah dia telah menjadi roh pengembara, selalu mengejar. Wang Lin sedang mencari Dao, mengikuti langkah Dao dan mencari akhir dari Dao. Seolah-olah segala sesuatu di dunia telah menjadi jarak masa lalu. Seolah-olah semuanya telah hancur dan menjadi bukan apa-apa. Mereka tidak bisa lagi menimbulkan gelombang di hatinya. Mereka yang mencari Dao mengerti di pagi hari dan mati menjelang senja, disesalkan. Mereka yang mencari Dao mengerti selama kematian, menyedihkan. Pencarian tidak ada habisnya. Wang Lin telah melihat bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi planet dan kemudian kembali menjadi ketiadaan. Setiap kali ini terjadi, dia ingin merebut jejak Dao itu. Namun, dia gagal menyentuhnya setiap kali, tetapi dia secara bertahap merasa seperti dia semakin dekat dan lebih dekat ke jejak Dao. Dao itu hanya ada sesaat sebelum menghilang sekali lagi. Wang Lin sepertinya telah menemukan petunjuk selama pencariannya yang membingungkan. Kekuatan misterius yang dia cari sepertinya adalah sesuatu yang berada di luar hukum. Kesadaran ini sangat ringan, namun meninggalkan kesan yang dalam. Itu selalu ada sejak awal. Dao itu tampaknya berada di tempat tatapannya, tetapi pada saat ia mengalihkan pandangannya, Dao itu sepertinya menghilang. Ini adalah perasaan yang sangat samar, tapi perlahan mengalir ke tubuh Wang Lin. Dia secara bertahap merasa seperti dia mengejar jejak kaki Dao dan akan memahami sumber kekuatan misterius. Selama proses ini, di mana tidak ada konsep waktu, Wang Lin melihat sebuah planet. Planet ini tidak dibentuk oleh bola cahaya dan ada secara alami. Vitalitas dari planet ini sangat lemah,
tetapi dipenuhi dengan kehangatan dan kelembutan. Di samping planet ini ada dua planet yang lebih kecil. Mereka sangat dekat dan masing-masing memberikan rasa keterikatan. Saat Wang Lin mendekat, salah satu planet yang lebih kecil mengeluarkan riak. Sepertinya dipenuhi dengan kegembiraan, mengeluarkan emosi yang kuat. Pada saat Wang Lin melihat ketiga planet itu, pikirannya bergetar ketika dia menemukan sesuatu. Dia secara tidak sadar ingin mengangkat tangannya, tetapi dia tidak menyadari bahwa dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak memiliki tubuh. Namun, tangannya masih muncul. Seolah-olah yang perlu dia lakukan hanyalah berpikir dan itu akan terwujud. Tangannya dengan lembut bergerak dan riak muncul di kehampaan. Di bawah riak ini, ketiga planet segera berubah menjadi 3 sinar cahaya dan memasuki tangan Wang Lin. Wang Lin berhenti mencari Dao. Dalam keadaan seperti trans, rasanya seolah-olah dia adalah Dao sekarang. Saat dia berhenti, pikirannya perlahan menjadi tenang. Kemudian seluruh tubuhnya tanpa sadar berubah menjadi bola cahaya. Seiring waktu berlalu, bola cahaya yang telah dia ubah secara bertahap mengembang. Dia menyerap debu di sekitarnya dan akhirnya sebuah planet muncul. Gunung-gunung di planet ini sangat spektakuler dan sungai-sungainya indah. Bumi dipenuhi dengan energi, dan bahkan laut biru seperti langit, seolah bisa menampung dunia. Di bagian utara planet hanya ada satu keluarga. Seorang pria dan seorang wanita yang menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Seolah-olah mereka dapat memiliki semua yang mereka inginkan, termasuk banyak manusia di desa sekitarnya. Tidak sampai akhirnya Dao akhirnya tiba. Bumi menghilang dan planet itu tidak ada lagi. Ketiga orang itu berubah kembali menjadi 3 bola cahaya dan kemudian terperangkap di dalam telapak tangan besar yang kemudian melayang jauh. Saat telapak tangan menghilang, kesadaran Wang Lin muncul. Jadi ini Dao, suara Wang Lin bergema di kehampaan. Semua yang dia cari berakhir dengan dirinya sendiri. Dia sendiri adalah Dao, langit dan bumi terdiri dari Dao yang tak terhitung jumlahnya, dia adalah Dao. Di hadapannya tak terhitung bola cahaya yang berubah dari hidup ke mati dan dari kematian ke hidup. Ini adalah Dao hidup dan mati. Dalam siklus karma, jika ada akibat karma, maka ada penyebab karma, seperti pencarian jawaban Limuwan dan kehidupan biasa Wang Ping. Ini adalah karma Dao-nya. Untuk sesaat, Wang Lin merasa seperti dia memahami sesuatu, tetapi pada saat yang sama dia tidak mengerti apa-apa. Kebingungan semacam ini seperti gelombang yang mengguncang pikirannya. Gelombang ini menjadi semakin intens hingga menyebabkan pikirannya bergetar. Dia terbangun. Saat dia mendapatkan kembali kejelasan, dia merasa seperti jiwa asalnya akan didorong keluar dengan kasar. Saat dia membuka matanya, dia masih berada di luar pintu. Tidak ada yang berubah di sekitarnya. Guntur masih bergemuruh dan cahaya ungu masih menutupi area tersebut. Seolah-olah semua yang telah terjadi tidak terjadi sama sekali. Wang Lin masih di depan gerbang, dan semua yang terjadi hanyalah mimpinya. Sangat tidak nyata namun sangat nyata. Pintu yang hanya membuka celah perlahan menutup di depan matanya dan menghilang. Lengan besar yang dibungkus oleh cahaya ungu juga menghilang. Cahaya ungu berkontraksi dan berubah kembali menjadi manik yang menantang surga. Ada perubahan misterius ke surga yang menentang manik. Sebelumnya, 5 elemen terukir di atasnya. Sekarang mereka digantikan oleh Yin dan Yang. Yin diwakili oleh bulan dan Yang diwakili oleh matahari. Masing-masing menutupi setengah surga yang menentang manik dan berbeda satu sama lain. Itu melayang ke dahi Wang Lin dan memasuki titik di antara alisnya. Wang Lin masih berdiri tak bergerak di udara dan matanya perlahan tertutup. Pemandangan dari sebelumnya masih bergema di benaknya. Dia samar-samar menyadari sesuatu. Dia sepertinya sekali lagi melupakan perjalanan waktu dan hanya tenggelam dalam pemahaman di hatinya yang terus bergema di benaknya. Dia mengukir mimpi yang tidak nyata sedikit demi sedikit ke dalam hatinya. Wang Lin tahu bahwa semua yang ada di dalam mimpi itu sangat berharga. Ini adalah kesempatan surgawi. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang mimpinya, dan dia juga tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia sebenarnya takut memberitahu siapapun. Dia merasa bahwa Olsir dan rekan-rekannya akan rela menyerahkan segalanya untuk kesempatan ini. Bahkan jika itu berarti menyerahkan planet Tianyun, menyerahkan semua harta dan mantra sihir mereka.
Olsir dan rekan-rekannya tidak akan ragu sama sekali untuk memiliki kesempatan mencari Dao seperti ini. Karena pencarian Dao ini akan membuka langkah ketiga misterius yang diperjuangkan dan diinginkan oleh puluhan ribu pembudidaya. Mereka yang mencari Dao mengerti di pagi hari dan mati menjelang senja. Mereka yang mencari Dao mengerti selama kematian. Wang Lin masih tidak tahu nilai dari surga yang menantang manik, tapi hanya puncak gunung es yang dia lihat sangat mengejutkannya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Pencarian Dao ini tidak menyebabkan tingkat kultivasinya meningkat, tetapi menyempurnakan Dao-nya. Sebelumnya, ketika Wang Lin berdiri di bawah pintu, dia merasakan perasaan kagum yang dalam dari jiwanya. Ini karena perbedaan level, seperti bagaimana orang terlihat di mata semut. Meskipun Wang Lin tidak berada pada level yang sama dengan pintu dan dia masih seekor semut dibandingkan, dia adalah semut yang telah melihat langkah ketiga. Dia telah melihat langkah ketiga. Saat tenggelam dalam pikirannya, danau petir di bawah Wang Lin sepertinya terpengaruh oleh sesuatu. Guntur dalam jumlah besar mulai menyebar ke segala arah. Pada saat ini, seberkas halilintar terbang melalui bidang asteroid. Di dalam sinar guntur ada binatang guntur dengan baju besi hitam. Di belakang Thunder Beast adalah pria berambut hitam, matanya dipenuhi dengan kehati-hatian saat dia menerjang ke kedalaman bidang asteroid. Ketika dia tiba di dekat bidang asteroid, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Fluktuasi guntur di sini terlalu ganas, sangat berbeda dari terakhir kali dia berada di sini. Guntur ini bahkan mengandung aura yang sangat kuat. Ini mengejutkan pria berambut hitam dan membuatnya sangat berhati-hati. Dia perlahan-lahan melewati bidang asteroid. Dia sangat akrab dengan tempat ini karena dia telah kesini berkali-kali untuk menumbuhkan mantra asal guntur, tetapi dia tidak pernah begitu waspada. Dia bergerak cepat, dan setelah waktu yang tidak diketahui, dia secara bertahap semakin dekat ke pusat. Semakin dekat dia, semakin kuat perasaan shock itu. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Ekspresi pria berambut hitam itu suram. Level kultivasinya berada di tahap korporeal dan dia hanya membutuhkan sedikit lebih banyak untuk mencapai penyelesaian, dan kemudian dia bisa memasuki tahap nirvana skriya. Dengan tingkat kultivasinya, tidak banyak hal yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Namun, pada saat ini, perasaan ini menjadi semakin kuat. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengatupkan giginya dan binatang petir itu menerobos lapisan terakhir asteroid. Dia segera melihat danau guntur yang sudah dikenal di depannya. Dia segera melihat Wang Lin di atas danau guntur. Wang Lin saat ini terlalu aneh di mata pria berambut hitam itu. Wang Lin mengambang di udara, sejumlah besar guntur bergerak melalui tubuhnya, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Ukuran danau guntur menyebabkan pria berambut hitam itu terkesiap. Danau guntur di depannya membuatnya merasa seperti dia telah datang ke tempat yang salah. Itu sebenarnya setengah dari ukuran saat dia terakhir datang ke tempat ini. Tampak tak berujung sebelumnya, tapi sekarang rasanya dia hampir bisa melihat sisi lain. Penampilan orang ini seperti batu yang dilemparkan ke air tenang, menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin perlahan membuka matanya. Ini adalah sepasang mata yang tak terlukiskan. Mereka sepertinya mengandung dunia dan semua hukum dunia. Seolah sepasang mata ini bisa melihat menembus langit dan bumi. Itu memberikan perasaan yang mengejutkan, seperti lengan besar yang muncul di depan pintu. Perasaan seperti ini akan mengejutkan siapapun yang melihatnya, dan membuat mereka merasa takjub seolah-olah mereka hanya seekor semut. Sepasang mata ini berisi sisa-sisa mimpi Wang Lin yang tidak nyata. Pada saat ini, seolah-olah dia adalah langit dan bumi, dia adalah Dao surgawi. Ini adalah aura dari langkah ketiga. Mata Wang Lin tidak fokus dan dipenuhi dengan kebingungan saat dia dengan santai menatap pria berambut hitam itu. Tatapan ini menyebabkan pria berambut hitam itu merasa seperti petir yang tak terhitung jumlahnya baru saja meledak di dalam dirinya. Seolah-olah dia telah menyerap lebih banyak guntur daripada yang bisa dia tangani dengan mantra asal guntur. Seluruh tubuhnya tampaknya telah diperbaiki pada saat ini, dan mata Wang Lin adalah satu-satunya hal yang ada di dunianya. Saat ini, hanya tatapan ini yang ada dalam hidupnya. Guntur bergemuruh di telinganya, tapi rasanya itu sangat jauh. Dia bisa dengan jelas mendengarnya tetapi tidak merasakannya.
Dia tidak bisa mengerti tatapan macam apa itu, tapi tatapan ini mengandung kekuatan misterius yang jauh di luar pemahamannya. Kekuatan ini langsung merobek matanya dan mengguncang seluruh dirinya. Detak jantungnya mencapai batas seolah akan meledak. Semua darah di tubuhnya beredar seperti orang gila bersama dengan energi asalnya. Dia sangat ketakutan, seolah-olah dia akan jatuh di bawah tatapan ini jika dia tidak memutar energi asalnya. Kekuatan apa ini? Pria berambut hitam itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Energi asal dalam energinya berputar seperti orang gila. Bahkan jika energi asal menghilang atau terbuang percuma, dia tidak bisa mengganggunya lagi. Mulutnya kering dan tubuhnya sudah lama bersimbah peluh. Namun, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tatapan gila ini. Dengan kultivasinya, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan sesuatu yang sangat menakutkan. Dia tidak ketakutan bahkan ketika dia bertemu dengan penguasa kuil surgawi petir. Wang Lin dengan tenang menatap pria berambut hitam itu. Ada jejak pencarian Dao di matanya. Dia hanya melihat seseorang, tetapi saat ini tidak masalah apakah mereka adalah kultivator atau manusia. Dengan jejak pemahaman di mata Wang Lin, orang lain tampak seperti semut baginya. Sementara dalam mimpi mencari Dao, tatapannya adalah Dao yang menyebabkan bola cahaya dengan cepat melewati seluruh siklus hidup. Dia membawa pandangan yang dimilikinya selama mimpinya ketika dia melihat pria berambut hitam itu. Orang ini seperti bola cahaya dalam mimpi. Namun, alih-alih berkembang dengan cepat, orang ini dengan cepat menghilang. Orang itu menghilang lapis demi lapis dan tidak berhenti. Teror di mata pria berambut hitam itu telah mencapai batasnya. Dia tidak pernah mengalami krisis hidup dan mati seperti itu. Dari saat tatapan itu tertuju padanya, dia bisa merasakan jiwa asalnya membara. Energi asal dalam tubuhnya tampaknya telah kehilangan kendali dan membentuk nyala api yang tak terlihat. Tatapan orang lain mengandung kekuatan menakutkan yang tidak bisa dia tolak. Seolah-olah surga menyuruhnya mati, mati. Seolah-olah dia adalah seekor semut, dan rasa kagum memenuhi seluruh tubuhnya. Tidak hanya dia, Thunder Beast di bawahnya merasakan ini lebih kuat. Itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tubuhnya mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat seolah-olah kotoran kembali ke bumi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kekeruhan di mata Wang Lin menghilang, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Tubuh pria berambut hitam itu hampir roboh saat terbangun dari kekuatan yang menakutkan. Dia basah kuyup dengan keringat dan lebih dari setengah energi asal di tubuhnya hilang. Jiwa asalnya telah menyusut satu ukuran dan dia sangat lemah. Saat dia menatap Wang Lin, teror memenuhi pikirannya. Terlalu menakutkan. Ini, tatapan macam apa itu? Tingkat kultivasi apa dia? Pria berambut hitam itu tersentak, tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia menyesal datang ke sini. Jika dia tidak datang ke sini, dia tidak akan mengalami tatapan menakutkan itu sekarang. Dia tidak meragukan bahwa jika orang misterius itu menatapnya beberapa saat lagi, dia akan pingsan. Setelah itu dia akan hancur dan semua jejaknya akan hancur. Dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri dengan jiwa asalnya. Binatang petir di bawahnya bahkan lebih buruk, dan itu memandang Wang Lin dengan teror di matanya. Kebanggaan terhadap binatang petir membuat mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Namun, tatapan itu tidak sesederhana kematian. Itu adalah penindasan dari level yang lebih tinggi.